Selamat datang kembali di Cara Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup menguat 2,38% ke harga 1.500. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Indi diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Indi teknika rebound. Dan ya tutupannya bagus di atas atau pas 1.500. Tapi apakah mampu lanjut besok? Sepertinya masih bisa lanjut. Tapi terbatas. Karena kenapa? Karena naiknya pun hari ini dengan volume kecil. Jadi reboundnya pun kayaknya nggak jauh. Kalau menurut saya nggak jauh ya. Mungkin maksimal 1.540 atau 1.550. Jadi ada potensi upside mungkin sekitaran 3%. Kalaupun bisa naik besok. Malah hati-hati bisa aja besok balik ke arah ya. Itu aja. Untuk Indi kalau tadi ada yang profit dan bungkus ya bener aja udah. Nggak masalah. Kalau dia besok naik lagi ya udah bukan rezeki gitu aja. Yang penting selamatkan yang ada. Gimana yang belum profit? Ya lihat aja besok kalau bisa rebound bisa TP dulu di 1.530 1.550 atau kalau percaya dan yakin dengan fundamental dengan target harganya mungkin ini akan segera tembus juga 1.700-nya tahun ini ya boleh di hot. Karena saya beli Indi itu waktu itu lupa saya di berapa ya. Di 1.400 nih udah TP di atas terus nggak beli lagi. Ya, saya lebih wait and see. Kenapa? Ganggu psikologis nih, naik turunnya ganggu psikologis. Ya, jadi saya jual aja gitu. Karena harga beli saya mepet itu. Ya, untuk Indi seperti itu aja. Besok kalaupun rebound terbatas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.690 menguat 0,37%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Adro kondisi sekarang masih sideways. Mudah-mudahan besok digas rebound ya. Pokoknya Adro itu di atas 2.600 masih aman. Cuman kalau Bapak Ibu beli harga nanggung ya sabar. Di bawah naik turun. Kalau besok gimana? Sama. Kemungkinan rebound terbatas. Karena juga dia naik hari ini dengan volume yang nggak terlalu besar. Ya. Jadi kalaupun naik 27, 30, 27, 50 itulah arahnya. Resisten terdekatnya inilah palingan ya 2750 itu maksimalnya. Jadi ada potensi upset mungkin 2%-an aja kalaupun rebound. Ya masih sideways dan seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup menguat 3,05% ke harga 1.350. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk ADMR mantul tapi kemungkinan besar. Mantul terbatas juga. Besok mungkin lanjut. Tapi ya 3%-an lah kalaupun naik. Akan menguji 1.430-nya itu. Untuk ADMR. Jadi seperti itu aja. Gimana yang baru beli harga pucuk hari ini ya besok kalau bisa profit 3% sambil menunggu libur lebaran mending profit taking. Kita nggak tahu ceritanya setelah libur lebaran. Kalau tiba-tiba harga batubara seminggu itu naik pekat ya bisa open gap up. Tapi resikonya ya Bapak Ibu siap nggak kalau dia open gap down. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko saya nggak peduli dia mau open gap down nanti habis libur lebaran saya akan cross dari bawah. Ya boleh di hold. Ya tergantung Bapak Ibu aja. Seperti itu. Untuk ADMR besok masih bisa lanjut karena naik hari ini volumenya lumayan. Ya sama besarnya dan ya nggak jauh jaga. 1.430 itu maksimal. Untuk ADMR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.930 menguat 0,34%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya PTBA. Aduh, reboundnya dengan volume kecil ya. MACD-nya ke bawah, dead cross dan badan detektor juga distribusi. Kalau PTBA kemungkinan kalaupun naik terbatas, nggak lebih dari 2% kayaknya kalaupun naik. Kecuali tiba-tiba nanti malam harga batubara menguat 5% atau minimal 3%. Ya bisa dia open gap up. Tapi kalau nggak, kayaknya nggak kemana-mana. Tapi kita lihat aja besok. Mudah-mudahan bisa berapa tuh? 3.000 lah, maksimal 3% lah kalaupun naik. Kalau menurut saya uji 3.000 kalau dia bisa naik besok. Seperti itu aja untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 26.900. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya ITMG diakumulasi. Ini bisa rebound nih saham-saham batubara nih kayaknya. Coba lihat dulu ITMG seperti apa.
Wah, di atas SMA 200-nya dan doji. Agak-agak nanggung ya karena dekat resisten. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini ada big akumulasi. Ada PDRX akumulasi 16 miliar, 15 miliar. Jadi bisa rebound besok. Kita lihat mampu nggak dia tutup di atas 27.000. Minimalnya 27.000 ya menarik, minggu depannya bisa digas lagi ya. Kita lihat aja ya. Berpeluang sih bisa rebound besok untuk ITMG. Bagus kalau bisa tutup di atas 27.000. Seperti itu aja untuk ITMG. Dia juga belum bagi dividen karena bagi dividennya tuh di bulan April. Wah, ini April ya. Tanggal berapa? Bapak Ibu bisa tulis di komen apakah setelah libur lebaran nanti, karena dia nih bagi dividennya di April ya. Tahun lalu di 11 April. Apakah di Mei atau di April? Pokoknya dekat dengan mau bagi dividen. Kalau benar mau bagi dividen di minggu depan atau akhir bulan, ini dia belum naik banyak nih, ya kan? Dari Januari itu belum kemana-mana. Jadi bisa rebound. Sebelum bagi dividen bisa naik 4%-an mungkin dapat. Tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau nggak naik ya ambil dividennya aja. Karena tahun ini juga kalau menurut saya ITMG akan tembus lagi 28.000 30.000-nya itu. Ya, tapi ya setelah bagi dividen. Oh, dividennya kemarin kalau nggak salah 1000-an aja ya. 1000 berapa tuh? 1.700 sampai 1.600 ya. Coba saya cek dulu ya. Nah, ini ada beritanya. 1.700 per saham bagi dividennya, cuman nggak tahu kapan nih. Ya, di sini nggak ditulis nih. Coba saya lihat lagi. Kumdate-nya 16 April pas buka market setelah libur lebaran. Tanggal 16 kumdate dan ex-date-nya 17. Jadi kalau mau dapat dividen berarti besok itu akan ada rebound. Ada potensi rebound. Karena Bapak Ibu perhatikan tadi ada RX beli ya di ITMG itu. 1.300 berapa tuh? Coba kalkulator. 4.300 kali harganya berapa tuh? 26.800. 11 miliar ya. RX beli. Nah, lihat sini lah apa pusing-pusing ya. 15 miliar. Ini mana yang benar ya? Ya pokoknya itulah ya. Di 10 miliar ke atas. Jadi kemungkinan besar bisa ditarik naik. Besok bisa rebound. Sama hari kumdate-nya. Atau nggak kemana-mana lagi. Dengan harga sekarang berarti dividennya itu 6% atau 7%. Ya lumayan lah ya. Seperti itu. Kalaupun naik kayaknya sih setengah dari dividennya aja. Kalaupun naik 3%-an mungkin. Nggak jauh. Untuk ITMG 2 hari ke depan, hari ini dan tanggal 16 nanti kumdate. Tapi disclaimer, itu pun kalau naik. Itu aja. Untuk ITMG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 25.050 terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya UNTR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, UNTR juga bagus, rebound. Dan koreksi volume kecil, kemungkinan bisa naik lagi. Tapi nggak jauh juga, mungkin 2%-an. Rata-rata saham. Ini analisa saya bisa salah juga ya. Jangan ditelan mentah-mentah, kemungkinan kalaupun rebound saham-saham batubara tuh nggak tinggi ya, mungkin 2%-an 3%-an aja. Rata-rata. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Terlalu jauh. Supportnya itu ada di 24.000. Sekarang dia tuh di resisten 25.000. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau berminat. Tapi kalau ini jalan ya ada potensi upside 3%-an. Itu. Untuk UNTR seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 4,95% ke harga 424. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Nah Doit juga ada potensi naik. Kalau Doit sekitaran 4% bisa dapat 3-4% ke 440. Berarti ada naik peluang 16 poin. Gitu aja analisanya. Ya untuk Doit peluang besar sih bisa rebound lanjutan besok seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 1,02% ke harga 1.455. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Harum didistribusi. Harum dan naik banyak wajar, ada koreksi. Besok pun kalau dikoreksi nggak masalah. Waduh dia di pucuk. Tapi berpeluang bisa balik ke arah, bisa rebound lagi. Kita lihat besok ya. Kemana kalau dia rebound? 1.500 lah kembali ya. Jadi ada potensi upset sekitaran 3%-an kalaupun naik untuk Harum ya. Risknya ya sama, risknya 3%-an juga kalau mau pakai stop loss. Stop loss gagal bertahan di atas 1.400 atau average down tunggu dia membentuk swing low. Apakah ini sudah selesai koreksi web 2, web 3? Kalau web 3 harusnya digaskan, tapi dengan kondisi sekarang bisa nggak dia web 3? Kayak gitu aja ya. Kalau menurut saya Harum kumpulin aja lah di bawah 1.500. Kumpulin aja. Turun average down, sabar tunggu. Ada momentumnya dia naik nanti. Saatnya bangkit lah tahun ini. Untuk grup saham-saham CPO, saham-saham batu bara yang sudah turun dalam ya, dan juga saham nikel komoditas kayaknya tahun ini juga rebound dan finance juga rebound. Seperti itu. Jadi kalau rebound
besok ya 1500 sampai 1520-an itu. Tapi disclaimer, supportnya 1400 support terdekat ya untuk Harum. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 3710 menguat 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BSSR harus rebound juga dia besok ya. Kalau koreksi 1%, 2% buang aja dah. Tapi disclaimer ya, 3700 tuh 1% tutupan buang aja atau 1,5%, maksimal 2%. Targetnya kemana ini kalau jalan? Ya 3%an lah targetnya kalau rebound. Ya ke 3800-an itu sampai 3820 itu aja. Untuk BSSR sekarang di level psikologisnya dulu ada resisten kuat. Kalau mau rebound harusnya rebound besok, nggak ada cerita nggak rebound. Kalau mau bagus. Kalau koreksi ya udah false break, gagal turun dulu. Seperti itu aja untuk BSSR. Kalaupun misalnya Bapak Ibu mau konfirmasi, saya maunya stop lossnya sekalian aja di bawah support kuatnya, silahkan. Berarti sekitaran 4%-an. Ya udah, mau cut loss apa 2% atau 4%. Kalau Bapak 4% boleh, silahkan atur. Ya, tapi kan nggak ideal dengan risk reward. Tapi nggak masalah. Risk reward nggak ideal seperti ini, kalau Bapak Ibu cocok, sering nggak cut loss dan malah sering profit, ya nggak masalah. Risk reward seperti ini. Nggak harus risk reward, risknya kecil, rewardnya besar. Rewardnya 2-3 kali lipat. Seperti ini pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu sudah coba setahun mungkin, itu seringannya malah untung profit. Nggak masalah risk reward seperti ini. Ya, jadi nggak harus juga sesuai aturan. Yang penting mana nyamannya, mana yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, yang sering ngasih Bapak Ibu profit. Yang penting kuncinya punya sistem trading, punya trading plan itu. Ya, kalau modal feeling doang sering profit, gimana dong? Nggak pakai trading plan? Ya Bapak Ibu berarti hoki, beruntung banget. Kalau nggak cuman modal feeling doang selalu profit setahun 2 tahun, ya berarti insting Bapak Ibu kuat. Itu aja ya. Apakah hoki kebetulan atau seperti apa kita kan nggak tahu. Gitu ya. Tapi rata-rata kalau yang modal insting doang, modal feeling doang, kebanyakan nyangkutnya. Kalau modal insting doang, Bapak Ibu tuh beli aja saham-saham big cap, saham-saham fundamental bagus. Big bang lah kalau mau. Itu aja ya. Seperti itu aja. Untuk PSSR harus rebound juga kalau mau bagus. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 3.950. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM besok rebound bagus ya, tapi nggak jauh. Mungkin 3%. Saham-saham kayaknya sih 3%-an aja. Kalaupun besok bisa hijau pekat ya, bisa hijau rebound. Tuh, kalau kan 4.200 kayaknya susah. Palingan ya ini 4.100 kalau rebound. Gitu aja ya. Sekarang di pucuk. Kalau Bapak Ibu mau nunggu bawah itu lebih bagus. Tunggu dia retest area 3.700-nya ini. Ada nggak potensi dia retest? Ada. Peluang masih bisa. Tunggu di bawah yang lebih menarik. Tapi kalau nekat-nekat beli harga atas, nanti average down di bawah juga boleh. Atur. Temukan sistem trading yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Coba aja semua strategi yang Bapak Ibu pelajari di YouTube atau grup berbayar atau kelas ya. Coba aja seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di 19.050 menguat 0,13%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya Bian ada akumulasi tapi likuiditas tipis. Belum lah untuk Bian. Skip aja lah, jangan dipaksa. Nah, kan seperti ini masih sideways seperti ini. Udahlah, jangan dulu ya untuk Bian. Rugi-rugi waktu aja, rugi-rugi fee beli aja. Kecuali Bapak Ibu tahu sabar gitu aja. Kalau saya sih mending enggak lah. Cari saham lain masih banyak, ada Doit, Harum, Indi, apalagi Adro, PTBA atau UNTR, ITMG ya daripada Bian. Seperti itu aja untuk Bian. Kalau saya belum aja skip aja. Gimana yang masih hot dan sabar ya silahkan di hot aja dulu. Seperti itu aja untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di 250 terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibakar semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Toba. Wah ini sih siap-siap rebound. Mudah-mudahan besok rebound. Kalau besok hijau tuh menarik untuk Toba. Targetnya kemana nih? Kalau coba agak jauh nih kalau bisa rebound ya besok. Mudah-mudahan nanti malam saham batubara, harga komoditas batubara Newcastle Coal rebound. Paling nggak 4% dapat kalau Toba nih. Minimal ya. 3-4% tuh dapat. Bisa besok. Kita lihat ya. Coba lihat tadi gimana broker summary-nya jualan. Tapi berpeluang lah mencoba rebound besok untuk Toba.
Seperti itu aja untuk toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup menguat 0,56% ke harga 354. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI diakumulasi tapi tipis. Langsung saja ke tekniknya. KKGI rebound ya, lumayan dia naik 1%, 1%, 2%, 6%an dia naik dah. Mau kembali ke atas nih. Coba cek dulu. Wah, dia breakout lagi kembali ke atas 350 ya. Apakah ini momentumnya dia aman? Mudah-mudahan aman. Ini sudah gagal. Pola imported soldernya nggak perlu digambar lagi, ditutup aja. Mudah-mudahan aman. Yang penting jangan balik lagi ya. Kalau dia balik di bawah 340 ya udah gagal. Pola dead cat bound kemana arahnya? Ini low-nya ini bisa 280. Kalau ada yang nangkap di bawah sekarang udah profit luber-luber ya. Kalau ada ya berapa persen tuh? 12 apa 15%. Ya tapi itu jarang-jarang terjadi lah. Seperti itu aja untuk KKGI. Gimana untuk besok? Ya kemungkinan bisa rebound juga tapi terbatas. Kalau KKGI nggak jauh, kalau menurut saya maksimal juga 3%an kalau rebound besok. Tapi ini kembali lagi disclaimer, baru analisa. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, ingin membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.